Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Oktanur Azizah, mahasiswa STIM Widya Utama dengan NIM STI 2022-03057. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Tema yang saya pilih adalah klasifikasi data CSV menggunakan model deep learning dengan studi kasus prediksi penyakit diabetes. Dataset yang saya gunakan adalah PIMA Indians Diabetes Dataset yang berasal dari uji Machine Learning Repository dan tersedia secara publik. Nah, dataset ini berisi data medis dari perempuan keturunan Indian PIMA dan digunakan untuk memprediksi apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Fitur-fitur dalam dataset ini antara lain jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, tebal kulit, kadar insulin, BMI, riwayat keluarga diabetes, dan usia. Hmm. Nah, setelah data dimuat, saya melakukan pre-processing. Pertama, saya pisahkan antara fitur X dan label Y. Kemudian, saya melakukan normalisasi atau scaling pada fitur-fitur numerik menggunakan standar scalar agar data berada pada skala yang sama. Nah, ini penting untuk membantu model belajar dengan lebih stabil. Setelah itu, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training sebanyak 80% dan data testing sebanyak 20%. Untuk membangun model AI-nya, saya menggunakan library TensorFlow dan Keras. Model yang saya buat memiliki 3 lapisan, yaitu input layer dengan 16 neuron dan aktivasi relu. Yang kedua, hidden layer dengan 8 neuron dan aktivasi relu. Yang ketiga ada output layer dengan 1 neuron dan aktivasi sigmoid, karena ini adalah klasifikasi biner. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan binary cross-entropy sebagai fungsi loss-nya. Model kemudian saya latih menggunakan data training selama 100 epoch. Nah, proses training berjalan cukup stabil dan hasil metrik akan saya jelaskan setelah ini. Setelah model dilatih, saya evaluasi menggunakan data testing. Hasilnya, model memiliki akurasi sekitar 73% pada data testing. Saya juga membuat grafik akurasi dan loss. Dan hasilnya menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting secara signifikan. Kemudian saya tampilkan classification report yang menunjukkan nilai precision, recall, dan F1 score. Untuk kelas tidak diabetes, precision-nya sebesar 80% dan recall-nya 79%. Sedangkan untuk kelas positif diabetes, precision-nya 62% dan recall-nya 64%. Artinya, model cukup baik dalam mendeteksi pasien sehat, tapi masih bisa ditingkatkan untuk mendeteksi pasien diabetes. Saya juga menampilkan confusion metric untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah dari masing-masing kelas. Kesimpulannya,
Model deep learning ini mampu melakukan klasifikasi terhadap data diabetes dengan performa yang cukup baik. Dengan akurasi 73%, model ini bisa menjadi dasar awal dalam membangun sistem prediksi penyakit berbasis data. Tentunya, ke depannya model ini masih bisa dikembangkan, misalnya dengan menambahkan teknik regularisasi, mencoba arsitektur yang lebih kompleks, atau menyeimbangkan data. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan ini. Semoga tugas ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran nyata penerapan kecerdasan buatan dalam dunia kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.